Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah The Choosers. dengerin terus Nuansa Pagi jam 4 sampai jam 5 pagi cuma di Ardan Radio. Bangun subuh bangun. Arden FM. Arden FM 105.9 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insya muda ketemu lagi sama Sofyan dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini 1 jam ke depan insya Allah Sofyan akan nemenin Insan Muda ya. Ngapain? Kalau ada guru kita Ustaz Eko, kita akan lanjutkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada, Sofyan akan nemenin Insan Muda untuk ngebahas seputar pertanyaan tentang bulan Ramadan. Namun Insan Muda, sebelum kajiannya kita mulai, yuk kita awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Sofyan akan awali pertemuan kita ini dengan beberapa ayat Al-Quran ya. Karena sebaik-baiknya pertemuan yang diawali dengan kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah Adam menyebutkan nama-nama itu,
Allah berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa saja yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iringi daku sujud bermuhasabah. Baik, selamat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama Sofyan dalam kajian nuansa pagi Ardan. Di pagi hari ini Sofyan akan menemani Insan Muda untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari Insan Muda. Ya, karena guru kita hari ini berhalangan hadir, Ustadz Eko. Kita doakan semoga urusannya lancar ya, dan selalu disehatkan. Oke, pertanyaan pertama dari Surya. Kang, ada apa sih dengan bulan Ramadan? Setiap tahunnya selalu beda gitu vibes-nya gitu ya. Oke. Ada apa dengan bulan Ramadan? Jadi gini Insan Muda. Bukan gitu. Jadi gini, bukan gitu. Jadi bulan Ramadan ini Insan Muda adalah bulan yang dirindukan gitu ya. Dirindukan oleh siapa? Dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, juga orang-orang beriman. Terus kemudian rasa rindu ini itu nggak hadir gitu aja. Rasa rindu ini hadir karena memang udah kenal dengan bulan Ramadan gitu ya. Ibarat sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak rindu. Nah jadi kalau kita enggak rindu sama bulan Ramadan gitu, bisa jadi karena memang kita tuh enggak kenal sama yang namanya Ramadan gitu Insan Muda. Terus kemudian bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang sangat mulia. Ya. Yang kemuliaannya itu mampu mengungguli bulan-bulan yang lainnya. Jadi kan bulan itu ada 12 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Nah, Ramadan ini satu di antara 12 bulan tadi yang paling unggul. The king lah ya. Raja dari semua bulan gitu ya. Oleh karena itu para ulama ngasih gelar nih kepada bulan Ramadan itu sebagai Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Sayyidus Syuhur teh rajanya para bulan gitu ya, ketua gengnya bulan-bulan gitu lah. Ketua gengnya bulan-bulan gitu ya. Nah terus kemudian sehebat itu ya bulan Ramadan, gelarnya tinggi banget gitu ya. Di antara hal-hal yang membuat bulan Ramadan istimewa tuh karena memang di bulan Ramadan itu Allah memberikan banyak sekali amal-amal istimewa buat kita ya. Amal-amal yang di bulan lain tuh gak ada. Gak akan kita temukan amal-amal bulan Ramadan di bulan-bulan yang lainnya. Gak ada gitu ya. Dan semua amalnya diistimewakan oleh Allah. Maka kenapa
di bulan Ramadan itu kita akan melihat, kita akan merasakan bagaimana kebaikan itu begitu mudahnya terbentuk gitu ya. Yang tadinya jarang sholat gitu ya, tiba-tiba jadi malu aja kalau jarang. Yang tadinya jarang baca Quran, bahkan tidak pernah, jadi pengen aja gitu. Kenapa? Salah satunya karena banyak keistimewaan yang memang Allah janjikan buat kita. Terus kemudian kayaknya kitanya sadar juga gitu ya bahwa kita tuh tidak punya jaminan kalau tahun depan tuh masih ada gitu ya. Sehingga kita benar-benar ingin memastikan waktu yang Allah kasih ini itu bisa kita maksimalkan. Gitu. Jadi hal yang mendasari kenapa Ramadan istimewa itu karena memang di bulan Ramadan Allah banyak memberikan kita amal-amal yang istimewa yang gak pernah kita bisa temukan di bulan-bulan lainnya gitu ya. Dan dahsyatnya insan muda. Bentar, masuk kamera nih ya. Kameranya mana ini dia? Oke, ada 2 kameranya. Dan dahsyatnya insan muda, amal-amal istimewa gitu ya, yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu mampu membuat kita jadi lebih dekat sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Suatu hari nih, pernah ada seorang Arab Badui, dia ini datang kepada Nabi Muhammad. Kata dia, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat? Sehingga kalau aku berdoa tuh cukup aku berbisik-bisik aja gitu. Ataukah Allah itu jauh? Sehingga kalau aku berdoa tuh aku harus berteriak-teriak. Saat itu Nabi Muhammad diem aja. Bukan diem aja ketang, diem dulu gitu. Kenapa? Karena memang ini adalah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh wahyu, gak bisa sembarangan. Lalu tidak lama kemudian malaikat Jibril datang. Membawa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kata Allah tuh, wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat, gitu ya. Sedekat apa? Min hablil warid, lebih dekat dari urat lehernya. Nah, insan muda, dari jawaban Allah ini di dalam Al-Quran, dari ayat ini yang menjadi jawaban bagi siapapun yang bertanya Allah tuh dekat atau jauh, ada satu keunikan tersendiri, yaitu bahwa ayat ini itu ternyata diapit oleh 2 ayat tentang bulan Ramadan, gitu ya. Ayat yang berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan yang satunya lagi uhilla lakum lailatas shiyam, yang itu. Jadi ayat ini diapit oleh 2 ayat tentang Ramadan. Sehingga para ulama berpendapat di dalam ayat ini seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa jarak seorang hamba dengan Tuhannya, jarak Tuhan dengan hambanya, itu paling deket tuh di bulan Ramadan, gitu ya. Keren ya. Kenapa? Ya tadi, bahwa di bulan Ramadan itu banyak amal baik yang sangat mudah terbentuk, gitu ya. Buktinya apa? Buktinya tidak ada sholat
yang paling banyak dikerjakan kecuali di bulan Ramadan. Bener nggak? Sholat fardu udah jelas itu mah. Terus kemudian ditambah lagi sholat tarawih kan. Nah, setiap malam kaum muslimin banyak di masjid-masjid untuk mengerjakan sholat tarawih. Tidak ada Al-Quran yang paling banyak dibaca di bulan Ramadan. Bener gak? Tidak ada sedekah yang paling banyak dikerjakan di bulan Ramadan. Bener kan? Tidak ada Al-Quran yang paling banyak dibaca kecuali di bulan Ramadan di Samuda. Ajaib kan? Nah, ajaibnya gimana? Ajaibnya sebentar lagi iklan gitu. Jadi insya Allah Sofyan kalau gitu akan kembali lagi melanjutkan pembahasan kenapa Ramadan itu begitu istimewa. Tapi setelah yang satu ini ya. Suara apa tuh? Bunyi token listrik? Bukan, itu alarm. Suara tanda sudah memasuki waktu imsak. Yuk insan muda, saatnya kita berhenti makan dan minum. Beresin semua yang ada di meja dan jangan lupa baca niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat ibadah puasa hari ini dipersembahkan oleh PLN Mobile. Semua makin mudah. Saatnya kita kuis game jawaban pasti. Nah, kita sudah bersama peserta kuis hari ini. Silakan jawab cepat ya. 1 tambah 1 2. That simple. 11 kali 11 121. Nah, kalau beli token listrik di mana? PLN Mobile. That simple. Bayar tagihan listrik? PLN Mobile. That simple. Loh, kok PLN Mobile semua nih? Tenang, semua jadi lebih mudah di PLN Mobile. That simple. Wih, simpel banget nih. Intinya, transaksi kelistrikan, isi daya mobil listrik sampai belanja bisa di PLN Mobile. Download dan transaksi sekarang. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Berkahi hidup ini dengan cintamu
Ardana Radio. Mau kemana? Jangan tarik selimut dulu. Sekarang waktunya sholat subuh. Ingat, sholat itu lebih baik daripada tidur loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Pesan ini dipersembahkan oleh JNE, Connecting Happiness. Ramadan penuh berkah. Hadiah dari JNE makin melimpah. Mau kirim hampers lebaran ke seluruh Indonesia? Sekarang bisa makin hemat dan lebih untung dengan promo Ramadan Berkah JNE. Tingkatkan kiriman, raih keuntungan di bulan Ramadan. Ayo, tingkatkan transaksi kamu. Kirim paket sebanyak-banyaknya menggunakan layanan JNE reguler dan yes, selama periode 1 sampai 31 Maret 2026 di seluruh sales counter JNE cabang utama Bandung. Dapatkan hadiah subsidi ongkir masing-masing senilai Rp1.000.000 untuk 6 customer dengan transaksi terbanyak selama promo berlangsung. Dan subsidinya bisa kamu gunakan selama periode April 2026. Tapi ingat, promo tidak dapat digabungkan dengan program promo atau diskon lainnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk buruan, kirim paket kamu sekarang sebanyak-banyaknya. Info lebih lanjut, follow Instagram @JNE_Bandung. JNE, Connecting Happiness. Dan didukung oleh PLN Mobile. Semua makin mudah. Saatnya kita kuis game jawaban pasti. Nah, kita sudah bersama peserta kuis hari ini. Silakan jawab cepat ya. 1 tambah 1 2. That simple. 11 kali 11 121. Nah, kalau beli token listrik di mana? PLN Mobile. That simple. Bayar tagihan listrik? PLN Mobile. That simple. Loh, kok PLN Mobile semua nih? Tenang, semua jadi lebih mudah di PLN Mobile. That simple. Simple banget nih. Intinya, transaksi kelistrikan, isi daya mobil listrik sampai belanja bisa di PLN Mobile. Download dan transaksi sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Panjang usia
Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Sofyan dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Ya. Oke, insan muda. Pertanyaan selanjutnya nih dari Randy gitu ya. Kata Randy, Kang, kenapa kita harus habis-habisan beramal di bulan Ramadan, katanya gitu ya. Jangan dihabisin dong, sisain. Jadi gini insan muda, bukan gitu. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman insan muda, fastabikul khairat. Ada yang pernah dengar ya? Fastabikul khairat itu berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah insan muda, para ulama, sebagian ulama itu mengartikan dari fastabikul khairat, berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Ulama mengumpamakan bahwa kehidupan manusia itu memang seperti perlombaan, gitu ya. Kehidupan manusia itu seperti perlombaan lari. Jadi semua orang memulainya dari start yang bernama kelahiran. Diawali dari start yang bernama kelahiran, lalu kemudian diakhiri dengan yang namanya finish, yang artinya kematian, ya. Nah, selayaknya orang yang sedang mengikuti perlombaan, maka orang yang sedang lomba lari itu dia harus fokus, bener nggak? Soalnya kalau nggak fokus dia bisa jatuh, gitu ya. Atau misalkan salah jalan, salah rute, harusnya ke garis finish, dia belok ke kebun tetangga misalkan deh, itu kan nggak boleh. Jadi harus fokus. Terus kemudian selayaknya orang yang sedang lomba lari, maka orang yang sedang lomba lari itu dia nggak boleh bawa banyak-banyak beban yang berat, bener nggak? Kenapa? Karena ini lagi lomba nih, jadi harus serius lah gitu. Masa lomba lari bawa beban yang banyak, misalkan air minum segalon misalkan ya, itu kan berat ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita lagi lomba lari. Lalu kemudian selayaknya hidup itu seperti orang yang sedang lomba lari, maka orang yang sedang lomba lari itu dia harus bisa mengatur nafasnya. Kenapa? Ya supaya nafasnya itu nggak terbuang percuma, nggak terbuang sia-sia. Kenapa? Karena dia sedang lomba, gitu ya. Harus diatur-atur, nggak boleh kehabisan nafas. Nah, lalu kemudian yang paling penting untuk disadari oleh orang yang sedang lomba lari adalah dia harus sadar bahwa di ujung sana ada sebuah garis namanya garis finish, dan semua orang itu sedang menuju ke sana gitu. Kita juga sedang ke sana. Nah, lalu kemudian di tengah perjalanan insan muda, di tengah pelarian yang begitu panjang rutenya, ada yang berlari dia memang niatnya untuk ngejar karir. Ada yang berlari niatnya itu untuk ngejar pekerjaan, ada gitu ya. Ada yang lari niatnya itu untuk ngejar sedia misalkan ya. Itu pun kalau sedianya mau gitu ya. Nah, di tengah perjuangan berlari mendapatkan itu semua ya, dan insya Allah kalau diniatkannya untuk ibadah akan jadi pahala. Kita semua kemudian di tengah-tengah akan mengalami yang namanya, kalau istilah HP mah lowbat gitu ya. Jadi daya kekuatan kita turun, baterai kita turun. Nah, saat
low bed ini terjadi, nafas kita akan menjadi sesak. Terus kemudian pikiran kita juga akan kalut gitu ya. Bukan karena rintangan yang susah, bukan karena rintangan yang berkelok-kelok gitu ya. Tapi itu mah memang karena kitanya lagi low bed gitu ya, lagi turun daya. Karena kita low bed, maka kita menjadi lemah. Apa yang lemah? Keimanan kita dalam kehidupan ini akan jadi lemah. Karena lemah, maka mental kita juga akan jadi lelah, insan muda. Lelah karena memang kitanya jadi overheat, terlalu panas ya. Lahir panas capek gitu ya. Terus kemudian batin juga sama, panas dan capek, lelah. Nah, di titik lelah inilah kemudian Allah menghadirkan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu fungsinya sebagai power bank untuk nge-charge kembali iman kita yang muda, supaya bisa kembali lagi powerful gitu lah ya baterai kita, sehingga kita bisa kembali kuat. Nah, yang menariknya Nabi Muhammad menjanjikan ada 2 kebahagiaan buat siapapun yang mau menjalankan ibadah, khususnya puasa di bulan Ramadan ini. Kata Nabi Muhammad, "Lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih," gitu ya. Ada 2 kebahagiaan yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan waktu dia buka puasa. Yang kedua, kebahagiaan di saat dia bertemu dengan Tuhannya, gitu ya. Nah, kenapa orang yang berbuka puasa dia bahagia? Bukannya memang orang yang minum itu bahagia, seneng gitu. Dikasih makan juga seneng. Memang seneng, tapi tentu beda level dengan orang yang tidak berpuasa. Ibarat gini nih, Sofyan lagi lari gitu ya, haus, panas, pegel, capek gitu kan. Terus sampai di garis finish dikasih air putih ya. Tentu rasanya akan berbeda ketika Sofyan minum air putih tersebut dibandingkan dengan orang yang dari pagi rebahan, terus kemudian dia pengen minum air putih. Berbeda kan ya? Apa yang membedakan? Perjuangannya gitu ya. Begitupun dengan orang yang berpuasa. Minum air putihnya orang berpuasa itu rasanya berbeda. Karena bagi orang yang berpuasa, air putih itu pas ketika azan maghrib berkumandang, itu kayak air dari surga gitu. Ada manis-manisnya gitu. Berbeda dengan orang yang rebahan. Secara psikologis juga memang sebuah penelitian neuroscience membuktikan orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka puasa, walaupun cuma dengan air putih, dalam tubuhnya itu, khususnya di dalam otak, akan terjadi dopamin reset, sehingga saat itu yang terjadi bukan hanya seneng karena hilangnya rasa haus, tapi lebih kepada ledakan rasa terima kasih kepada Tuhan bahwa nikmatnya udah dibalikin lagi, walaupun itu cuma sekedar air putih gitu ya. Nah, ini mengkondisikan dirinya bahwa dirinya menjadi sadar bahwa ternyata nikmat-nikmat kecil yang selama ini diberikan oleh Tuhan itu ternyata berharga banget gitu ya. Gitu insan muda. Yang kedua, kenikmatan setelah bertemu dengan Tuhan ya. Tapi waktunya udah habis. Kalau gitu insya Allah pembahasannya kita akan lanjutkan esok hari lagi ya. Insya Allah ada beberapa hari ke depan waktu kita untuk membahas seputar Ramadan sebelum tiba di Hari Raya Idul Fitri. Oke insan muda, mudah-mudahan ilmu yang Sofyan sampaikan pada hari ini sedikit atau banyak mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan insan muda menjadi sosok yang lebih keren lagi ya. Setuju nggak? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah